Oke, di video sebelumnya kita sudah bisa membuat room melalui hub Mozilla ya di sini ya dengan cara pilih create room. Nah, di sesi video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa meng-create room tapi dengan fitur yang lebih kompleks ya dan lebih detail. Jadi kita bisa customize, eksplorasi banyak fitur, dan kita bisa menempatkan beberapa objek yang bisa kita sesuaikan dengan kreativitas kita seperti itu. Nah, masih di halaman hubmozilla.com dan kita sudah dipastikan sudah punya akun atau sign in. Di sini ada namanya Mozilla Spoke. Di sini ada Mozilla Spoke. Kita tinggal langsung pilih saja di sini Spoke. Kita akan diarahkan ke halaman hubmozilla.com/spoke. Nah, di sini kita bisa ada beberapa referensi ya. Kita mulai bisa dari discover, kita bisa meng-create, lalu kita bisa share hasil outputnya. Oke, langsung saja kita pilih get started seperti ini. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat banyak room ya, jadi di library saya sudah muncul beberapa room yang sudah saya buat. Nah, bagi kita yang baru mulai biasanya hanya muncul new project saja di sini. Kita tinggal pilih klik untuk membuat project baru. Nah, di project baru pun sebenarnya kita bisa membuat objek kosong, new empty project, ataupun bisa menggunakan template default yang nantinya bisa kita rubah, kita tambahkan aset-aset 3D. Nah, di sini saya akan mencontohkan akan membuat sebuah virtual exhibition dengan memanfaatkan template galeri yang sudah ada. Jadi di sini kita juga bisa lakukan pencarian tentang tema-tema scene-nya ya. Contohnya saya ingin membuat virtual exhibition atau virtual gallery. Saya tinggal ketikkan di sini gallery, maka semua template yang berhubungan dengan galeri akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan template-template galeri yang sudah ada atau yang sudah tersedia di dalam library-nya Spoke di sini. Nah, contohnya saya akan menggunakan Hubs Modular Art Gallery di sini. Tinggal kita pilih klik di sini, maka kita akan diarahkan ke menu editor dari Mozilla Spoke. Nah, kita tunggu proses loadingnya. Jadi ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Mozilla, ada Mozilla Spoke di sini. Jadi kita bisa melakukan editing aset-aset 3D kita, atau kita bisa meng-create room metaverse kita atau venue-nya dengan menggunakan platform online ya. Ini basisnya online, jadi kita tidak perlu instalasi, cukup langsung buka alamatnya dan secara otomatis nanti langsung terbuka menu editornya berbasis browser atau website di sini. Oke, di sini sudah tersedia ada ada satu halaman, yang di sini ada halaman 3D editor. Nah, lalu kalau kita ingin cek di bagian 3D editornya, kita bisa scroll up, scroll down, tarik ke atas bawah. Ini untuk zoom in, zoom out di area 3D-nya. Seperti ini ya, ini ada area lobby. Nah, ini sampai dengan area bagian dalamnya. Jadi untuk zoom in, zoom out kita scroll up, scroll down. Lalu untuk rotasi objek view-nya kita bisa klik kiri, ditahan, mouse-nya digeser ya, seperti ini. Di sini juga ada informasinya ya, kita bisa menggunakan fitur apa saja. Lalu untuk grab view itu kita bisa menggunakan klik tengah pada scroll, kita bisa geser, ditahan. Jadi klik tengah pada scrollnya diklik lalu ditahan, kita bisa menggeser view-nya seperti ini. Nah, ini sudah ada default-nya untuk library yang sudah ada. Nah, kita mulai dari bagian atas. Di sini ada bagian menu filenya. Kalau kita klik di sini, kita bisa pilih, kita bisa back to project, kembali ke halaman sebelumnya. Lalu di bagian file kita bisa membuat new project atau menyimpan project kita, atau kita juga bisa mempublish ke hub-nya, atau kita bisa mengekspor ke file GLB. Jadi file yang support, file 3D yang support untuk dimasukkan ke dalam Mozilla Spoke adalah file .glb. Nah, di sini kita juga bisa melakukan import ataupun export Spoke project-nya. Ini standar, ada help. Jadi di sini juga ada tutorial kalau kita kesusahan ya. Nah, kita bisa melihat dokumentasi tutorialnya yang sudah disediakan oleh
Spoke-nya dari Mozilla. Ini ada menu developer dan submit feedback. Jadi kalau kita ada masalah bisa disubmit. Oke, kalau di sini kita ada translate. Jadi translate ini kita bisa gunakan untuk menseleksi. Contohnya di sini ada objek, ini ya, apa namanya, semacam banner lukisan. Ini kalau kita seleksi, dia akan otomatis translate-nya muncul semacam arrow ya, seperti itu, yang menunjukkan lokasi dari objeknya seperti itu. Ini kita nanti bisa geser-geser. Atau saya contohkan, saya menyeleksi objek spawn ya. Jadi kalau saya seleksi spawnnya di sini, maka dia langsung muncul translate-nya. Jadi kita bisa geser seperti ini. Nanti akan saya jelaskan juga fungsi dari spawn ini untuk apa. Dan juga kalau kita aktifkan menu icon rotate di sini, maka yang muncul adalah untuk rotasi. Jadi kita bisa atur rotasi dari si objek 3D-nya. Yang ini untuk scale. Jadi ini kalau kita mau merubah ukuran skala dari si objek 3D-nya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembalikan ke default. Nah, di sini ada bagian word. Nah, ini ada by selection atau word-nya. Jadi kalau kita seleksi bisa memilih di antara word atau selection. Yang sering kita gunakan biasanya adalah word selection. Nah, ini tergantung seleksinya berdasarkan apa, center atau bottom. Ini bisa kita rubah ya untuk titik koordinatnya dari arrow transformation-nya. Dan di sini ada toggle snap mode. Jadi kalau kita coba geser ya, ini karena kita mengaktifkan toggle snap mode, jadi dia akan pergeserannya akan menyesuaikan dengan koordinat di sini. Tapi kalau kita nonaktifkan, maka dia akan pergeserannya lebih smooth ya. Nah, ini tidak ada patokan ukuran ataupun radiusnya seperti itu. Nah, indikatornya di sebelah sini kita sudah melihat menu-menu yang ada di bagian atas. Di bagian menu hierarki ini mirip kalau kita familiar dengan layer-layer objek. Kalau kita biasa menggunakan Blender, Unity atau 3D yang lainnya. Nah, di sini kita bisa menyeleksi. Contohnya di sini kita bisa menseleksi objek apa saja yang ada di sini. Jadi di dalam objek 3D di sini sebenarnya terdiri dari beberapa objek yang tersedia di sini, mulai dari skybox, directional light, ada spawn. Nah, spawn ini kalau kita klik di sini ada sekitar 5 ya spawn point. Jadi yang di sini kalau kita seleksi, maka spawn point 1 ini adalah objek yang saya seleksi di sini. Kalau ini saya seleksi, ini akan berpindah ke spawn point 2. Ini di grouping ya, seperti itu. Oke, kita coba seleksi yang spawn 1 seperti ini. Nah, semua objek akan muncul di hierarki properties sebelah kanan di sini. Ini juga kita bisa geser ya untuk melihat jendelanya agar lebih luas. Nah, di bagian bawah di sini, juga banyak. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang hierarki. Di sini juga ada bagian properties. Contohnya kalau saya menyeleksi tadi satu spawn di sini ya. Sebenarnya kita bisa mengatur untuk bagian posisi rotasinya berdasarkan input manual ya, dengan menggunakan angka. Jadi kita bisa melakukan transformasi dengan menggunakan objek-objek yang di sini, translate, rotasi maupun scale, atau kita bisa merubah dengan menggunakan opsi angka atau derajat di sini. Seperti itu. Dan di bagian bawah sini ada banyak. Yang pertama kita bisa masukkan group. Jadi kita bisa masukkan multiple object yang kita bisa grouping. Lalu di sini kita bisa masukkan 3D model. Jadi ini saya contohkan. Saya akan memasukkan satu buah model 3D ya, tinggal klik saja di sini. Maka akan ada otomatis loading 3D object di dalamnya. Dan secara default kalau saya masukkan di sini, maka akan muncul objek bebek di sini ya. Ini default objek 3D yang ada di Mozilla Hub. Nah, objek ini bisa kita ganti-ganti. Contohnya di sini ada bagian properties. Nah, objeknya biasanya akan muncul di paling bawah. Di sini ada objek model. Lalu di sini ada pengaturan skala. Jika dirasa objeknya terlalu kecil,
kita bisa merubah skalanya, ini 0,01 ya, saya coba jadi 0,1, maka objeknya akan semakin besar, atau 0,05 seperti ini, maka si objek 3D objeknya di sini akan otomatis membesar seperti ini. Jadi kita bisa customize manual di sini ataupun menggunakan skala yang ada di sini di bagian menu properties. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada model URL. Nah, ini modelnya disimpan di Sketchfab ya. Lalu jadi kita bisa customize, contohnya kita ingin masukkan objeknya dari Sketchfab. Saya tinggal rubah ke sini. Langkahnya sama, kita tinggal ambil saja di Sketchfab. Saya ingin mengambil objek kursi ya. Saya ingin coba masukkan objek kursi di sini. Saya tinggal ketikkan chair. Oh, maaf, ini masih loading. Dan di menu pencarian Sketchfab di sini, kita tinggal ketikkan di sini. Contohnya chair. Lalu kita enter, maka akan muncul semua gambar kursi, 3D objek 3D kursi. Perlu kita aktifkan adalah yang downloadable di sini, agar bisa kita manfaatkan. Kita akan coba searching, cari kursi. Saran saya adalah yang low poly, agar tidak terlalu berat. Contohnya, saya akan memasukkan objek kursi di sini ya. Saya klik di sini. Kita akan lihat, dan disarankan ketika kita mencari objek kursi atau objek apapun, nah dipastikan untuk ukuran dari vertexnya atau polynya tidak terlalu besar. Oke, ini sepertinya agak terlalu berat, kita tunggu sebentar. Nah, untuk ukuran poly tersebut kita bisa lihat dari scroll ke bawah. Di sini ada informasi 57.000 triangle atau poly atau vertexnya 36.000. Biasanya idealnya adalah di bawah 50.000 ya, tapi ini masih di ambang batas normal. Kita coba copy saja alamat linknya di sini. Kita copy dan kita tinggal masukkan di bagian properties model URL. Masih terseleksi objek 3D dengan default gambar bebek di sini ya, objek 3D bebek. Kita tinggal seleksi semua, kita hapus dan kita tekan Ctrl V. Lalu kita enter, maka dia otomatis mengambil aset yang ada dari Sketchfab. Nah, ini di objek 3D kursi yang tadi kita ambil dari Sketchfab akan muncul di aset 3D Metaverse kita. Ini terlalu besar, kita bisa atur ukurannya 0,01. Untuk masih kurang 0,02. Nah, lalu enter. Maka objek kursi tersebut bisa kita letakkan ya, kita bisa customize. Contohnya saya ingin letakkan si objek kursi ini di salah satu sudut dekat tembok di sini ya. Nah, kita perlu terbiasa ya untuk penempatan objek 3D-nya. Kalau kita ingin posisinya terseleksi ya, mendekat ke objeknya, kita tinggal klik 2 kali di objek modelnya, maka otomatis dia akan masuk ke zoom seleksi dari objek kursi tersebut. Nah, ini kita tinggal paskan ukurannya, ini sudah pas. Jika terlalu besar, kita bisa coba rubah agar proporsinya tepat ya, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Oke, ini salah satunya kita bisa masukkan objek kursi di dalam Pro Metaverse kita ya. Nanti kita juga bisa memasukkan objek-objek yang lain yang sudah tersedia di Sketchfab. Oke, untuk berikutnya kita akan coba memasukkan elemen lain di dalam Pro Metaverse kita. Oke, kita lanjutkan lagi di video berikutnya.